pada intinya klien kami sangat kooperatif. Klien kami mengakui semuanya terkait tentang yang ada di video tersebut, yang membuat video tersebut itu memang semuanya dia, tetapi bukan porsi kami, bukan wewenang kami terkait membenarkan atau menyalahkan perlakuan dari seseorang itu. Biarkan nanti prosedur yang menjawab. Pada intinya kami selaku kuasa hukum melihat ada zona abu-abu yang begitu besar di tengah permasalahan ini terkait OnlyFans itu sendiri, karena kami melihat niat, tujuan, dan maksud dari klien kami untuk mengunggah konten tersebut itu spesifik ke satu konten yang namanya OnlyFans. OnlyFans itu sendiri sejatinya tidak diatur, tidak diakui, dan servernya juga nggak ada di Indonesia. Jadi tidak diatur dan tidak diakui di Indonesia, ya kan? Jadi kami melihat ada usaha dari klien kami untuk menempatkan konten tersebut ke tempat yang sesuai wadah dan sesuai dengan porsinya, yang mana ternyata di platform tersebut diperkenankan adanya hal-hal konten-konten yang berbau ke asusila. Jadi pada intinya kita tidak mengelak, teman kita menggarisbawahi ada zona abu-abu yang begitu besar terkait tentang OnlyFans itu sendiri. Kemudian perlu diingat, OnlyFans itu bukan sesuatu yang sifatnya publik ya, sifatnya sangat private, tidak bisa diakses sama semua orang, ya kan? Jadi kalau konteks publik itu sendiri, kalau menurut kami, publik itu bisa dikonsumsi dan diakses sama khalayak umum tanpa terkecuali. Nah, sedangkan OnlyFans itu kan enggak. OnlyFans itu hanya beberapa orang saja yang bisa mengakses, ya kan? Dan sifatnya tertutup. Butuh atensi dan perhatian khusus, dengan hormat kami sampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian Kominfo dan yang lain untuk bisa tegas dan bisa membantu permasalahan-permasalahan terkait pornografi yang ada di Indonesia. Jangan sampai ada dea-dea yang lain yang menjadi korban atas keabu-abuan permasalahan terkait tentang OnlyFans itu sendiri. Mengingat OnlyFans itu sendiri sebenarnya tidak diatur, tidak diakui di Indonesia, dan servernya juga tidak ada di Indonesia. Mungkin itu dilanjutkan sama Mas Herlambang Pucuk. Mungkin sedikit saya tambahkan bahwasanya karena memang yang dikatakan oleh klien kami bahwasanya sifat kooperatif itu kami tunjukkan, kami harapannya kedepannya bisa menjadi justice kolaborator dari kepolisian. Bagaimana langkah selanjutnya, karena memang kita pasti tahu bersama kegaduhan ini muncul, ya kan, selanjutnya pasti akan merembet pada hal-hal sensitif lainnya. Makanya kami berusaha sangat untuk bisa kooperatif dalam permasalahan ini. Mungkin selanjutnya untuk sangkaan terhadap pasal yang disangka kepada klien kami, ya kan, yang jelas ada dua hal yang terkait, ya ini terkait Undang-Undang ITE dan juga pornografi. Lebih jelasnya, ya kan, mungkin nanti bisa langsung dari pihak kepolisian komunikasi, ya kan, dari terkait bidang terkait untuk bisa menjelaskan lebih lanjut sangkaan-sangkaannya seperti apa. Dan ya, Bang, tadi ada seperti disinggung akan menjadi GC atau justice. Berarti artinya Mbak Dea ini akan mengungkap lebih banyak aktor-aktor atau siapa-siapa saja yang menjadi aktor di OnlyFans itu, khususnya di Indonesia mungkin. JC-nya itu terkait apa? Kalau spesifiknya mungkin kita belum bisa jawab secara detail, nanti tergantung dari kepolisian seperti apa. Yang pasti kita akan selalu hormat dan mematuhi segala prosedur yang ada. Nanti komunikasi dengan pihak kepolisian seperti apa, nanti hasilnya akan kita update. Yang sudah disampaikan sama Mas Herlambang Pucuk tadi, yang pasti kita mau jadi justice kolaborator supaya nanti permasalahan ini sudah berhentinya di DEA aja gitu. Tadi sempat disinggung untuk Mas dan Mbak Dea kan ini tadi udah disebutkan bahwa platform ini udah atas pertimbangan dipilih, ya kan, karena nggak bisa diakses di Indonesia dan lain-lain. Yang sebenarnya kalau dari Mbak Dea mungkin bisa dijelaskan maksud awalnya tuh apa sih mengunggah konten-konten tersebut gitu, sejak awalnya gitu. Ya untuk pribadi aja, karena ya klien kami merasa ini ada tempatnya sendiri, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan wadahnya, seperti yang tadi saya sampaikan, tidak diatur dan tidak diakui di Indonesia. Hanya itu saja. Makanya kami juga ingin memberikan narasi seperti ini supaya ada pihak-pihak yang lain yang bisa membantu menyelesaikan perkara ini sebagaimana mestinya, entah dari pihak pemerintahan, entah dari pihak yang lain, bisa sama-sama membantu. Artinya untuk koleksi, kalau untuk ada keuntungan nggak sih Mas kalau saya mengunggah di platform tersebut, ada nggak? Kalau keuntungan ada keuntungan, cuman kalau tergantung tadi yang disampaikan Mbak Dea ke pihak kepolisian, dan sejatinya Mbak Dea itu memblokir atas segala negara dari Indonesia, negara dari Indonesia pun diblokir. Jadi kalau misalkan ada orang yang jumping ke sana bahwa ada kenegaraan Indonesia, itu udah diblokir sama si Dea itu sendiri. Walaupun pakai proxy, Om. Gimana?
di luar juga. Itu di luar dari dugaan kami semua. Ya pasti tidak bisa mengakses, kalau akses harus pakai apa ya, semacam VPN atau Iya, kalau seandainya itu Pada saat ini akunnya sendiri disita kepolisian atau masih dipegang oleh Mbak? Untuk hal itu saya nggak bisa jawab ya Mbak ya, silakan kedepannya gimana, saya cuma bisa kooperatif dan menaati hukum yang ada. mungkin bisa dipertegas berarti artinya konten yang dibuat Mbak Dea ini memang bukan untuk dikonsumsi masyarakat Indonesia. Iya. Artinya untuk masyarakat di luar Indonesia. Yes, betul. Mungkin mohon izin, sepertinya cukup atas pemaparan yang kami bisa sampaikan sore ini. Terima kasih banyak. Ini kan kemarin alasan kepolisian tidak melakukan kebenaran karena salah satunya pertimbangan adalah Mbak Dea masih kuliah. Untuk kasus hukum sendiri gimana Mbak Dea? Untuk keadilan kuliahnya apakah terganggu? Itu masih belum bisa kita jawab. Nanti kita akan komunikasi lagi sama pihak-pihak yang terkait tentang universitas. Izin mas, Mungkin terakhir cukup ya. apakah masih akan terus membuat konten ke event atau gimana? enggak Berarti dong, bisa dibilang haknya apa? aja udah di Setidak-tidaknya ini menjadi pembelajaran untuk klien kami Dibebaskan untuk lebih dari bijak. peradilan nanti ini kan karena ini kan tidak ada tujuan maksud untuk mengedarkan video tersebut di Indonesia. Apakah ada perspektif positif untuk nanti di pengadilan bisa terbebas dari jerat hukum gimana ke depannya? Jadi kan gini, kita kan di Indonesia menganut asas praduga tak bersalah tuh kan ya kan. Selama ini kita di sosial media karena ini kan menjadi gaduh tuh, ya kan. Nah, lebih baik kita ikuti aja prosesnya sesuai peraturan undang-undangan yang berlaku, ya kan. Jangan kita buat gaduh di masyarakat karena semakin kita gaduh di masyarakat, akses pornografi semakin tinggi, ya kan. Seperti itu. Jadi kita harapkan kita ikuti aja patuh sama peraturan undang-undangan yang berlaku, gimana prosesnya. Karena memang asas praduga tak bersalah. Sebelum ya kan kita berkekuatan hukum tetap ya kan benar atau salahnya seseorang ya ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, selesai kan seperti itu ya kan. Lebih baik kita patuhi semuanya, kita nanti pada prinsipnya akan kooperatif terhadap permasalahan ini. Siap. Oke, mohon izin teman-teman media, terima kasih Ya, banyak Mas. atas waktunya, terima kasih banyak.